Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video di baik komputer untuk mapat. Ya baik teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal jurnal yang bersinta gitu. Jadi apa itu sinta? Jadi sinta itu adalah akreditasi ranking akreditasi jurnal gitu ya. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan Sinta 6. Jadi semakin bagus Sintanya ya, rankingnya yaitu Sinta 1. Seperti kita di sekolah ada rankingnya, ranking 1, 2, 3 gitu ya. Jadi Sinta 1 itu lebih bagus daripada Sinta 2. Kemudian Sinta 3 lebih bagus dari Sinta 4, Sinta 5 lebih bagus dari Sinta 6. Jadi ini adalah akreditasi jurnal ya. Jadi jurnal ini adalah tempat publikasi artikel baik dosen dan mahasiswa yang sifatnya adalah berisi tentang penelitian atau pengabdian. Jadi bagaimana cara mencari jurnal yang bersinta gitu ya? Caranya adalah misal ini studi kasusnya di bidang komputer ya, informatika dan di komputer. Karena keahlian saya lebih ke komputer gitu ya. Misal saya contohkan jurnal informatika. Ketikkan aja Google seperti itu ya. Jadi di internet ya banyak ya. Jadi biasanya jurnal ini diterbitkan atau dibuat oleh universitas atau perguruan tinggi ya, atau sekolah tinggi atau akademi manajemen informatika ya. Jadi bisa kampus D3, bisa D4, bisa S1 gitu ya. Jadi jurnal ini bisa diterbitkan oleh universitas ya, atau organisasi gitu. Jadi dalam hal ini kita cari saja contohnya misalnya journal.bsi.ac.id, berarti ini punya kampus BSI ya. Tapi coba nah inilah halaman web ya, halaman web jurnal informatika. Jadi ini namanya kemudian ini nama kampusnya Universitas Bina Sarana ya, BSI, Bina Sarana Informatika. Nah teman-teman, di sini biasanya di jurnal itu disebutkan bahwasanya jurnal itu Sinta berapa. Ini contohnya Sinta 4 ya, Sinta 4 biasanya diletakkan di about atau di samping kanan ini atau sebelah kiri atau kadang di atas ya. Jadi itu tergantung pengelola jurnalnya atau pemilik jurnalnya gitu ya. Jadi jurnal yang baik itu jurnal yang memiliki ISSN dan EISSN. Jadi IISN ini diterbitkan oleh lembaga LIPI namanya. LIPI ini lembaga penelitian ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah, Pusat Nasional Indonesia ya. Jadi lembaga LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi ISN itu diterbitkan oleh LIPI ya, baik VP itu print ya. Jadi ISN itu ada dua, ISN print dan ISN elektronik. Jadi print itu cetak, kalau elektronik biasanya untuk ya secara elektronik, secara digital ya. Jadi itu tentang ISN. Jadi jurnal yang resmi itu jurnal yang memiliki ISN ya. Jadi syarat jurnal terakreditasi itu memiliki ISN ya. Jadi walaupun belum ada sintanya, asal sudah ada ISN ya, jadi jurnal itu udah legal, udah resmi ya. Teman-teman bisa publish di situ hanya saja belum terakreditasi ya. Jadi itu seputar Sinta. Jadi cara melihatnya bagaimana, ini Sinta 4. Jadi sudah dijelaskan di jurnalnya. Jadi teman-teman yang ingin publish jurnal di Sinta 4 silahkan coba di
Jurnal Informatika BSI punya Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Penyesaran Informatika ya. Itu Sinta 4. Ini satu contoh Sinta 4. Nah, Sinta 4 itu terindeks di sini ya. Jadi di web ristekbrin.go.id ini punya pemerintah. Jadi pemerintah punya indeksingnya, database. Semua jurnal di Indonesia itu terindeks di ristekbrin.go.id. Jadi skor Sintanya nampak di sini teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat ya. Ini Sinta 4 ya. Nah, ini terdaftar di sini semua ya. Baik perguruan tinggi maupun organisasi yang punya jurnal itu terindeks di database Sinta Indonesia, tepatnya di Ristekbrin, punya Kementerian Riset dan Pengertian Riset ya, Ristekbrin. Oke, itu contoh satu. Selanjutnya kita coba lihat lagi di bawah ini. Teman-teman, atau biar cepat kita buka lagi sebelahnya sambil nunggu. Ini pemulung, ini UMP. Nah, ini pun Universitas Pajajaran. Jadi jurnal ini kita lihat apakah sudah punya Sinta ya. Sepertinya belum bersinta ya, tapi sudah resmi karena sudah mempunyai ISN. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat terbitan jurnal itu kita lihat bisa di sini ya. Nah, nah ini terbit 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Jadi teman-teman perlu lihat ini sebelum mengirimkan artikel yang ingin diterbitkan di suatu jurnal tertentu ya. Jadi teman-teman lihat terbitnya bulan berapa, bulan Agustus kah, Februari kah, Januari kah, dan lain sebagainya. Tergantung pengelola jurnalnya. Jadi ada pengelola jurnal itu menerbitkan 1 tahun 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, ada setiap bulan ya. Ada, tergantung ya pengelola jurnalnya ya. Jadi teman-teman harus tahu itu. Kemudian apa yang perlu diketahui lagi, biayanya berapa gitu ya kalau udah di publish. Coba kita lihat biayanya biasanya di informasi tadi ya, tentang kami ya. Di sini penyerahan online. Coba kita lihat. Nah, penyerahan online. Disebutkan biayanya. Teman-teman pastikan dilihat-lihat dulu ya jurnalnya mau dituju, mau di mana gitu ya. Dan pastikan kalau udah cocok di mana gitu, download template-nya, sesuaikan template jurnal yang mau dituju ya. Template-nya biasanya diletakkan di web jurnal tersebut ya. Contohnya ini template-nya di mana? Tapi ini about tentang kami. Ini navigasinya agak susah ya. Biasanya jadi jurnal yang baik itu semuanya informasinya lengkap ya teman-teman. Ini kalau menurut saya kurang lengkap menu-menunya. Ya, ini nggak ada ini template yang dimana petunjuk. Lihat template-nya nggak ada di situ. Oke, kita coba pindah aja dulu. Nah, ini jurnal informatika Universitas Pamulung ya. Ini punya Universitas Pamulung. ISN-nya kita lihat ada ya. Kemudian sertifikat akreditasinya ini Sinta 4 ya. Sinta 4 ya teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman mau publish di sini, perhatikan ini Sinta 4, kemudian publish setiap tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Kita lihat reviewer post dan scope. Kita coba lihat
Ini fokus dan skopnya ini biasanya jurnal itu membahas tentang apa yang boleh diterima di sini ya. Ini pun perlu juga diperhatikan oleh teman-teman. Jurnal tersebut hanya menerima artikel di bidang apa gitu, misal data mining gitu ya, atau keamanan informasi ya, atau tentang big data ya, atau tentang SPK dan lain sebagainya, atau tentang robotika. Nah ini kalau kita lihat publishnya setiap dia buat di sini, dia buat kemudian frekuensi ya. Nampak di sini. Nah ini ya, jadi jurnal ini terbit setiap 1 tahun 4 kali gitu ya, 4 bulan ya, 4 kali, bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi teman-teman pastikan submit ya, mengirimkan artikelnya sebelum, misal mau publish di bulan Maret ya, sebelum bulan Maret udah dipublish di sini gitu ya. Jangan di situ mau publish, di situ mau disubmit gitu ya, dikirimkan. Kemudian biayanya berapa? Kita lihat biayanya di sini berapa ya? Fee atau free. Free server, free, bebas. Jadi di sini gratis ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau gratis publish di Sinta 4. Nah di sini jurnal Unpam ya, Universitas Pamulung. Ini gratis, kemudian terbitannya setiap 2 tahun 4 kali. Nah ini template-nya ya. Jadi sebelum publish ya teman-teman harus download template-nya dahulu, baru disesuaikan ya. Kalau enggak nanti ditolak ya, harus sesuai template ya. Oke, Sinta 4 kita temukan 2 ya. Kemudian kita coba lagi, ini Juwita ini sudah berapa, kita klik ini coba. Juwita ini Sinta 2 seperti teman-teman ya. Juwita Sinta 2 ya, ini teraplikasi peringkat 2 ya, ini lebih bagus ya dari Sinta 4. Jadi nama jurnalnya Juwita Jurnal Informatika ya, keren ya. Jadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ISN-nya pasti ada karena sudah akreditas. Kemudian berapa kali 1 tahun terbit gitu ya. Kita lihat publication frekuensi 1 tahun berapa kali di sini. Kita lihat. Nah ini skopnya itu software engineering, AI ya, artificial intelligence, data mining, computer network, multimedia, manajemen informasi sistem ya, digital forensik, game, dan lain-lain. Frekuensinya ini ya, 1 tahun 3 kali ya, bulan Mei dan November. Ya, bulan Mei 2 kali ya, Mei dan November. Ya, jadi teman-teman silahkan publish di sini. Kemudian biayanya berapa? Biaya fee, biasanya fee atau fee. Nah, jadi biayanya di sini artikel 750.000 ya teman-teman. Nah, kalau pakai dolar 55 dolar kurang lebih seperti itu. Nah, itu biayanya. Ini Sinta 2 ya. Biasanya memang semakin tinggi Sintanya, semakin mahal biayanya gitu ya, karena Sinta 1 itu lebih baik daripada Sinta 2, Sinta 2 lebih baik daripada Sinta 3 dan seterusnya. Jadi perlu teman-teman ingat, Sinta itu ada 6, Sinta 1 sampai dengan 6, itu untuk jurnal nasional terakreditasi. Ada jurnal internasional terakreditasi, misalnya Scopus ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau internasional Q disebut Q teman-teman, Q1, Q2, Q3, Q4 sama. Semakin Q-nya kecil semakin bagus dan semakin mahal biasanya biayanya. Begitupun ada juga yang gratis ya. Ada juga yang lebih murah gitu ya. Jadi tidak baku ya, tergantung pengelolaan jurnalnya. Oke itu ya. Jadi kita temukan Sinta 2
di Jurnal Nasional UMP Universitas mana tadi? Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, lanjut kita cari lagi, ini coba tidak ya, jurnal MDP. Ini MDP kita tutup ya, tidak kita, nah ini tadi belum kita buka ya. Ini jurnal JIPO ini jurnal informatika, sudah punya ISN online dan maupun cetak print ya. Kemudian Sinta berapa, tidak ada sepertinya teman-teman. Kita di about, sini dijelaskan di about, kita lihat ya. Sebetulnya belum teraplikasi nih. Udah ini teman-teman di atas sorenya ya. Ini ya, jadi tergantung pengelola jurnalnya, ada yang meletakkan di kanan, ada yang kiri, ada yang di atas ya, seperti ini Sinta 3 ya teman-teman. Sinta 3, kemudian frekuensi terbitnya berapa kali satu tahun kita lihat. Nah ini bulan Januari, Mei, dan September, jadi 1 tahun 3 kali ya. Nah, dan kemudian berapa biayanya buat kita lihat biayanya auto fee. Nah ini gratis teman-teman. Nah, jadi memang ada yang gratis teman-teman ya. Sinta 3 bagus ya, Sinta ya, Sinta 3 lebih bagus daripada Sinta 4, gratis teman-teman ya. Silakan download template-nya, kemudian sesuaikan dengan template artikel teman-teman kalau mau publish di sini ya. Ini gratis 1 tahun berapa kali ya. Aturan-aturan yang syarat penerbitan ya teman-teman harus baca. Misal ini pakai IEE style ya untuk kutipan ya, kata pustaka IEE style ya. Nah seperti itu harus teman-teman baca ya. Oke, kita coba, belum jumpa ya Sinta 1 ya. Sinta 1, Sinta 2 tadi udah, Sinta 3 udah, Sinta 4 udah, Sinta 1 ada, belum dapat kita coba buka. Jadi banyak ya teman-teman, ini buka aja. Jadi tandai aja linknya teman-teman. ac.id itu punya kampus ya, jadi domain ini, domain namanya. Jadi kalau domainnya ac.id, ac.id itu punya kampus ya. Jadi tandanya web kampus itu ac.id. Kalau punya organisasi .org atau .org.id itu ya. Ini punya kampus. Ini kita lihat Sinta berapa, ini Sinta 5 teman-teman. Nah, biayanya berapa, lihat biaya 100.000. Jadi saya kira seperti itu ya cara mencarinya teman-teman. Nanti browsing terus aja di Google, banyak nih packnya, ada 10 pack dan seterusnya, masih ada lagi pack 3, pack 4, pack 5. Jadi cara melihat Sintanya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan itu aturannya, kemudian template-nya diikuti, biayanya berapa, terbitnya setahun berapa kali ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan komentar di bawah ya. Dan jika merasa ini bermanfaat silakan di share, kalau nggak di share nggak lupa. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.